Perpaduan barat timur menjelma nyaris sempurna pada dirinya. Kulit putih, hidung mancung, bola mata bulat hitam, bulu mata lentik dinaungi alis tebal hitam, bermahkota rambut panjang coklat tua, mempertegas wajah aristokrat cukup kuat. Semua menjelma pada diri perempuan yang kemudian dikenal luas dengan nama Marini. Terlahir dengan nama Sumarini Suryo Sumarno di Malang 2 November 47, anak kedua dari 6 bersaudara pasangan Suryo Sumarno. Diawali dengan hubungan pertemanan selama 1 tahun, hubungan Emil basis grup band Naif dengan Echa Item berubah status menjadi sepasang kekasih. Memang baru seumur jagung, tapi bukan berarti Emil dan Echa yang mantan kekasih Once Dewa itu tidak serius menjalani kisah asmaranya kali ini. Meski mengaku serius, gaya pacaran Echa dan Emil jauh dari keseriusan. Tidak ada tanda jadi semuanya mengalir begitu saja. Enggak. Oh, gue suka banget nih sama lo gitu. Atau dia ngomong ke gue itu, enggak ada kayak gitu-gitu. Berteman aja, berteman, santai, ngobrol. Kalau pemain mau serius, ayo serius gitu. Lu mau serius gitu. Terus gue nanya juga, gue mau serius gak ya? Dengan gue deketnya nggak inilah, maksudnya ngapain sih untuk hal yang fun-fun aja gitu kan. Ya doain aja lah, semua bisa terus jalan gitu. Kalau ditanya tanggal pasti mereka resmi pacaran, keduanya pasti akan geleng-geleng kepala. Bukannya tidak tahu, tapi lupa. Maklumlah, ikrar menjadi sepasang kekasih tidak mereka ucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan isyarat cinta yang datangnya dari dalam hati. Jadi hanya mereka saja yang bisa merasakan kapan cinta itu tumbuh dan berkembang. Resmi jadian, gue lupa deh kapan. Resmi jadiannya gue lupa kapan. Nggak ada ininya, nggak ada tanggal pasti. Tidak hanya dengan Echa saja Emil berkawan dekat. Echa pun demikian. Tapi kalau cinta Emil akhirnya hanya kepada Echa, lagi-lagi itu persoalan selera dan hati yang bicara. Kalau mau ditanya saat ini gue dekat dengan siapa? Dengan Emil. Kenapa? Karena dia terbaik buat gue saat ini. Dah, itu aja. Gue sama dia tuh bisa deket karena gue ngobrolnya enak sama dia gitu. Dia juga ngerasa ngobrol enak sama gue, bisa diskusi macem-macem. Sebatas itu sih sebenarnya gitu. Udah lama kayak begitu gitu. Kalau ternyata hubungan mau mengarah kemana-mana ya sejauh itu bagus, nggak masalah. Semua orang pengen bagus kan. Selain nyambung kalau diajak ngobrol, apalagi sih yang membuat Echa begitu menarik di mata Emil? Baik, asik gue baik. Dia bertanggung jawab. Terus dia mandiri. Dia punya kepribadian yang baik gitu. Terus ya dia menghargai, dia jujur apa adanya orangnya. Dia cakep, ganteng. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Marini Suryo Sumarno. Ibu dari Shalomita ini namanya sudah sangat tidak asing lagi di kalangan artis karena sudah bertahun-tahun dia berkiprah di dunia hiburan. Banyak suka duka yang telah dialaminya termasuk juga kegagalan pernikahan sampai ketiga kalinya. Kepada Anda pemirsa setia kabar-kabari minggu, Marini akan menceritakan semuanya termasuk rencana pernikahan untuk keempat kalinya. Perpaduan barat timur menjelma nyaris sempurna pada dirinya. Kulit putih, hidung mancung, bola mata bulat hitam, bulu mata lentik dinaungi alis tebal hitam, bermahkota rambut panjang coklat tua, mempertegas wajah aristokrat cukup kuat. Semua menjelma pada diri perempuan yang kemudian dikenal luas dengan nama Marini. Terlahir dengan nama Sumarini Suryo Sumarno di Malang 2 November 47, anak kedua dari 6 bersaudara pasangan Suryo Sumarno dengan Doli Zegerius ini seolah sudah ditakdirkan untuk mengecap perjalanan hidup demikian berwarna. Masa kecil saya itu sangat bahagia. Saya merasa bahwa basic yang saya dapat di masa kecil saya itu yang membuat saya jadi seperti sekarang. Ya, saya tegar, saya optimis dalam hidup karena orang tua saya itu sangat kasih sayang itu nomor 1. Dan saya dibesarkan dalam kesulitan seperti apapun orang tua saya, mereka nggak kasih lihat. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa karena mereka nggak punya uang atau apa. Karena senyum tuh di keduanya tuh kayaknya semua ada. Saya merasa kaya dari kecil gitu. Padahal orang tua saya pernah merasakan pasang surut dalam kehidupan mereka gitu. Kemudian lingkungan didiknya tuh dari diajar tari-tarian, diajar mengenal kesenian ya oleh ayah ibu saya.
Siapa nyana bila pemilik wajah ayu berpenampilan lembut anggun ini di saat kanak-kanak punya tabiat pemberontak, nakal dan tomboy dan selalu mengerjakan yang justru dilarang oleh kedua orang tuanya. Nakal sekali. Nakal sekali. Sebenarnya ada baiknya tanya ibu saya. Saya nakal sekali. Tapi saya umur 10 bulan saya udah bisa lari, udah bisa jalan, serba cepat. Kemudian kalau saya dilarang malah saya kerjain. Gitu. Jadi waktu saya masih kecil kata ibu saya, mboknya kan jemur cabai, udah dibilangin jangan dipegang, makan itu pedes, nggak boleh. Saya harus coba. Dan emang saya seperti itu. Saya selalu saya menyukai tantangan gitu. Saya dulu belajar bela diri karena saudara saya laki semua. Adik saya lahir setelah saya umur 14 tahun, perempuan satu. Kakak saya main bola, semua bola ikut main bola. Mereka, sangat manjat pohon. Saya waktu hamil Rama, hamil 2 bulan saya masih main layangan di atas genteng. Kayak gitu saya, nggak bisa masak sama sekali. Tomboy banget ya karena semua laki. Diawali pada tahun 63 saat ia merilis album From East to West arahan 2 musisi jazz ternama Bubi Chen dan Jack Lesmana. Marini remaja yang kala itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA mulai dikenal sebagai penyanyi. Tangga popularitas pun sejak itu mulai ia titi. Waktu itu harga emas 500 per gram. Jadi cukup tinggi. Waktu itu uang baru yang berapa? Dikasih ibu saya, semua saya kasih ke ibu saya. Nanti ibu saya ngatur gitu. Saya perlu baju itu dia beliin. Tapi lucunya waktu saya umur 19 tuh, 18, dia rupanya beli gelang. Jadi ditaruh di kaleng yang tenis tuh, ada 2 kaleng penuh sama gelang emas. Jadi setiap uang saya itu dia beliin emas. Tapi sayang di saat kebahagiaan yang sejak kecil ia nikmati makin terasa gurih, tiba-tiba ia harus menerima kenyataan di bulan Juni tahun 65 ia harus segera menikah di luar rencana dengan Tinton Suprapto, seorang pembalap muda yang pada saat itu memang sedang giat mengejar-ngejarnya. Menyesalkah Marini karena harus nikah muda apalagi di luar rencana? Tidak. Karena apa? Saya kembali lagi, saya selalu balik kepada kebahagiaan saya waktu kecil. Dan semua itu adalah kesalahan saya sendiri. Ya, saya tidak mengalami itu kan karena kesalahan saya, karena saya menikah gitu ya. Dan saya selalu belajar untuk hidup dalam kenyataan gitu. Dalam arti kata syukurin aja, udah itu jalan kamu jalanin gitu. Setelah pernikahan pertama, ini bisa dibilang merupakan masa-masa sulit bagi Marini. Pada tahun 67, ia pun akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sejak saat itu, ia pun mulai menjalani peran sebagai orang tua tunggal yang mendidik anaknya dengan sangat keras. Memang untuk jadi bapak, makanya saya kadang-kadang agak keras. Anak-anak saya bilang waktu setelah mereka umur 18 tahun, kayak Rama pernah bilang, Mam, dulu saya pikir mama gak sayang sama saya gitu. Karena saya pikir anak laki kan, saya agak harus gini, karena ya itu bagian dari seorang ayah kan. Tapi dia bilang, ternyata semua itu yang bikin saya jadi mandiri. Itu yang bikin saya sekarang bisa jadi seperti ini. Sejak saat itu, janda kembang ini mulai bisa unjuk kebolehannya dalam hal tarik suara di mancanegara. Di kelompok itu pula kemudian Marini bertemu dengan Didi Haju, pemain keyboard The Step yang pada 6 Agustus 72 resmi jadi suaminya. 2 tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Shelomita Sulistiani. Setahun kemudian, tepatnya tahun 75, Marini dilirik Wim Umboh, sutradara ternama, untuk memerankan tokoh Sarah dalam film berjudul Cinta. Tak dinyana, ternyata debut Marini di layar perak cukup memukau dan mendapat sambutan istimewa, hingga akhirnya pada Festival Film Indonesia tahun 76 di Bandung, ia memperoleh predikat aktris pendatang baru terbaik dan menggondol hadiah The Excellent Actress pada Festival Film Asia di Busan, Korea Selatan. Ini tahun 74, ya 74 dia datang ke rumah. Marin, saya ada cerita. Kamu sebagai penyanyi itu film cinta. Saya tanya ibu saya ya, saya tanya gimana nih? Ya udah coba aja, nggak apa-apa katanya. Ya udah, akhirnya main cinta. Ya udah keterusan. Di saat tingkat popularitasnya meroket, Marini lagi-lagi tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena pada tanggal 24 Juli 80, pasangan Marini dan Didi resmi bercerai. Tidak lama ia menjanda, karena pada tahun 83, Marini kembali menikah. Kali ini dengan Idris Sardi, violis ternama yang kala itu sudah beranak 3. Sayang pernikahannya yang ketiga ini pun tidak mampu bertahan lama.
karena pada 4 Maret 99 mereka resmi bercerai. Dan yang mengejutkan, di akhir tahun ini Marini berencana untuk kembali menikah yang keempat kalinya dan kali ini dengan Burhan Abdullah, duda 4